Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, aksi keji pelecehan seksual terhadap anak kembali terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan. Seorang bocah sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual dan aksi pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas, detik-detik seorang bocah menjadi korban pelecehan di Ciputat, Tangerang Selatan. Korban dilecehkan oleh seorang pengendara motor yang juga terekam dalam kamera pengawas tersebut. Saat di persimpangan jalan yang sepi, pelaku melancarkan aksinya terhadap korban. Tak hanya dilecehkan, korban juga dianiaya oleh pelaku yang membuat tubuhnya mengalami luka. Akibat peristiwa ini, korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Ketika masuk kawasan komplek, nah di situ ketemulah si pelaku di persimpangan jalan di ganggang komplek tersebut. Ya entah tahu kenapa gitu kan sampai seperti kejadian seperti itu. Orang tua korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang ayah di Kuningan, Jawa Barat tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur hingga berulang kali. Pelaku kini sudah ditangkap dan diancam 20 tahun kurungan penjara. DS pria berusia 36 tahun ini langsung diamankan Polres Kuningan, Jawa Barat. Pria warga desa Sangkan Urik Ciganda Mekar Kuningan, Jawa Barat ini tega memperkosa anak tirinya berulang kali. Ibu korban curiga karena melihat tingkah laku yang aneh dari suaminya terhadap anak kandungnya. Kejadian ini pun terkuat setelah polisi mendapatkan laporan dari ibu korban. Awal mulanya adalah si ibu curiga karena bapak tirinya ini suka terlihat meremas pantat dan payudara si anak. Lalu ibu ini merasa aneh dan dipanggillah anaknya, ditanya, kamu udah pernah diapain aja sama bapaknya? Akhirnya setelah dibujuk oleh ibunya, akhirnya bercerita, anaknya menceritakan bahwa sudah disetubui oleh bapak tirinya berulang kali mungkin dari sejak dia SMP. Akibat perbuatannya, DS akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan atau denda maksimal paling banyak 5 miliar rupiah. Kini DS sudah ditahan di dalam sel tahanan Mapolres Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ironi, anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi sasaran korban kekerasan seksual. Bahkan tak jarang para pelaku merupakan orang terdekat dari korban. Sudah sejauh apa komitmen pemerintah melindungi penerus bangsa dari jerat predator seksual? Telah bergabung bersama kami Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni. Selamat sore Pak Benyamin Daphni. Selamat sore Pak David. Ya, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak, sehat. Ya, Pak, apa update dari kasus ini Pak? Sampai hari ini yang pertama tentunya dari pihak kepolisian masih terus menangani ya. Tapi dari kami unit kerja P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan itu terus melakukan pendampingan baik kepada si anaknya maupun kepada keluarganya. Sampai dengan hari ini masih kita terus dampingi yang bersangkutan. Pendampingan ini dalam bentuk apa Pak? Secara psikologi kita hadirkan seorang psikolog di sana yang menjadi mitra dari P2TP2A kita. Kemudian dilakukan karena si anaknya seperti ceria, dia belum memahami apa yang terjadi terhadap dirinya. Dan kita khawatirkan menurut analisis dari psikolognya itu nanti mungkin sudah saatnya pada waktu dewasa dia baru tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu dari sekarang dilakukan pendampingan, dibuat gembira, terutama kepada orang tuanya juga. Ketika nanti satu saat anaknya bertanya, maka sikap-sikap apa dan bagaimana cara orang tuanya menjelaskan kepada anak itu yang kita bimbing terus sampai dengan hari ini. Iya Pak Benyamin, dari informasi yang Anda dapatkan, sebenarnya bagaimana kok bisa anak ini tidak memahami gitu? Apakah apa sebenarnya yang terjadi begitu Pak? Apa sebenarnya yang terjadi atas anak ini?
Ya memang bagaimanapun dia sudah mengalami sebuah penyiksaan ya, trauma apa namanya, kekerasan terhadap seksual terhadap si anak ini sudah terjadi. Itu dibuktikan dengan hasil visum yang dilakukan oleh RSUD kami dan sempat dirawat di RSUD, tetapi karena tidak sampai terlalu parah maka 1 hari diperkenankan pulang. Dan yang kami sayangkan adalah bagaimana seseorang yang memang tidak bisa kita ketahui kalau niatnya, tapi dia berhasil membujuk si anak ini untuk mengikuti kemauannya, itu yang kita sesalkan. Jadi ke depan mungkin aspek pengawasan lingkungan yang harus kita tingkatkan seperti itu, Pak David. Ini menarik sekali nih Pak, karena kita bicara soal aspek pengawasan lingkungan yang memang kalau kita lihat dari gambar yang beredar, artinya dari gambar CCTV, tampaknya memang tidak banyak orang di kawasan tersebut. Lalu kira-kira Pemkot sendiri akan melakukan hal apa untuk mencegah hal seperti ini kembali terjadi dalam lingkungan khususnya Pak? Ya, kami sejak awal sebetulnya di Tangerang Selatan ini sudah dibentuk unit P2 TP2A sampai ke tingkat RW. Bahkan ada beberapa yang sudah dimiliki sampai ke tingkat RT dengan merekrut orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Apabila ada kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak ini segera dilaporkan dan ditangani. Seperti itu. Kemudian kalau soal Siskamling itu sebetulnya kita di Tangerang Selatan sudah diaktifkan sejak COVID 2 tahun yang lalu. Karena memang biasanya Siskamlingnya itu kebanyakan rata-rata malam, mungkin ini karena kejadiannya siang, itu yang mungkin yang diincar oleh si pelaku. Sehingga dengan demikian ke depan nanti akan menjadi perhatian kita untuk melakukan Siskamling ini mungkin selama tidak kurang 24 jam, mungkin kalau perlu akan kita aktifkan pada daerah-daerah yang kita anggap ya cukup rawan lah, kira-kira demikian terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Seperti demikian Pak David. Di kawasan Bapak, yaitu di wilayah Tangerang Selatan ini, daerah-daerah mana yang kelihatannya cukup rawan untuk kekerasan seksual atau predator anak? Yang kami pantau itu ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pondok Aren. Untuk dimaklumi bahwa 3 daerah ini memang tingkat kepadatan penduduknya sudah sangat tinggi. Per hektarnya itu sudah lebih dari 11.000 jiwa per kilometer persegi. Mohon maaf, per kilometer perseginya sudah lebih daripada 11.000 jiwa di daerah-daerah ini. Bahkan Pamulang dan Pondok Aren itu sudah 12.000 jiwa per kilometer perseginya. Sehingga hal-hal seperti ini harus terus kita awasi, menjadi perhatian kami. Jadi 3 kecamatan itu yang menjadi fokus kita. Baik, boleh saya ulangi sedikit, di Pondok Aren, lalu Pamulang, kemudian di Pamulang, serta Ciputat. dan di Ciputat. Ini memang dari data yang Anda kumpulkan sudah berapa sering ini terjadi, Pak? Relatif sejak kejadian-kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi ya. Saya belum mencatat jumlahnya, tetapi yang tidak kami dengar adalah ketika COVID kemarin. Tapi sebelum COVID 2018, 2019 itu ada kejadian, saya lupa jumlahnya, tapi belasan lah kira-kira demikian di ketiga kecamatan ini. Dan sekarang ini adalah kejadian yang yang kedua mungkin ya untuk di 3 kecamatan tadi. Di Ciputat ini yang pertama untuk tahun 2022 ini, sementara 2021 yang lalu di Pamulang pernah terjadi juga 1 kali kalau nggak salah, demikian. Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya itu, pelaku itu berasal dari memang wilayah kecamatan yang sama atau kecamatan yang berbeda atau bahkan dari luar wilayah Anda, Pak? Ada pelakunya dari lingkungan keluarga, ada kebanyakan pelakunya dari luar. Memang betul-betul pelaku penjahat seksual, katakanlah demikian, yang data dari kepolisian kita. Seperti itu, Pak David. Seperti yang barusan terjadi beberapa hari lalu ini, Pak, ya, terhadap anak wanita ini. Iya, kira-kira demikian. Ini dari luar dan sampai sekarang memang belum tertangkap, Pak, ya, pelakunya, Pak? Informasi dari pihak Polres seperti demikian, masih dalam pengejaran.
Tetapi apakah ciri-cirinya mungkin apakah si anak juga sudah ditanyai atau bagaimana untuk bisa mengetahui ciri-ciri orang ini? Ya, si anak belum bisa ditanyai karena dia tidak ingat. Kemudian tapi ada dari CCTV itu bisa dideteksi ciri-ciri pelaku dan nampaknya pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku. Mudah-mudahan cepat tertangkap. Ya, kita berharap sama-sama bahwa ini cepat tertangkap, Pak, dan semoga di wilayah Bapak di Tangerang Selatan juga boleh aman, khususnya di sejumlah kecamatan tadi ya, 3 Amin. kecamatan tadi, dan langkah-langkah yang efektif dan efisien juga boleh dilakukan oleh Pemkot dari Pak Benyamin Daphni. Pak Benyamin Daphni, terima kasih banyak sudah berbagi kasih. bersama kami. Salam sehat selalu. Terima Dan kasih, selamat Pak sore, David. Pak. Salam sehat. Ya. Ya, dan pemirsa MNC News Now akan kembali usai jeda berikut.